Saya ingin membawa Bapak Ibu untuk mengerti apa penyebab kita ini bisa diberkati oleh Tuhan. Ya, saya nggak mau muluk-muluk ngomong dalam hidup ini kita semua butuh diberkati oleh Tuhan. Dan saya nggak akan ngomong apa ya, saya nggak butuh. Saya cuma mau taat, saya mau melakukan gimana-gimana, terus saya mau hidupnya kudus dan sebenarnya menyenangkan hati Tuhan. Dengan baik Pak Bu, saya percaya setiap manusia dia butuh berkat dari Tuhan. Ya, dia butuh berkat dari Tuhan. Nah, seringkali ada satu hal yang sangat mendasar di dalam orang Kristen. Kenapa dia itu bisa gagal? Kenapa dia itu tidak mengalami berkat dari Tuhan? Jawabannya, dia tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Yang berikutnya, mungkin dia mendengar, tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Hanya orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, itu yang Tuhan berkati. Tidak bisa ditawar-menawar, Pak Bu. Saya mau kasih tahu Anda dari mimbar ini, tidak bisa ditawar-tawar. Oh Pak, kalau gitu saya dengar saja. Bapak Ibu jangan heran kalau mungkin di Kalbar hanya gereja-gereja Protestan, gereja-gereja ya yang lain label dengan kita, itu kalau minggu tuh ibadah full. Tetapi saya mau kasih tahu berapa persen yang masuk ke situ pada akhirnya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya melihat mereka mendengar, hari Minggu mereka mendengar, tetapi keluar dari situ mereka tidak melakukan. Bahkan belum jauh di depan sudah begini. Ibu ketawa, kamu ketawa? Saya kasih tahu Anda, saya pendeta orang Kalimantan Barat yang pergi ke NTT di Sumba. Sumba tuh jauh Pak Bu. Bapak kalau dari Jakarta mau ke Sumba, Bapak harus dari Jakarta ke transit di Bali, terbang lagi ke satu pulau namanya Sumba. Itu gereja sekali ibadah 500 orang, sekali ibadah 250 orang. Tetapi ya kayak gitu. Belum ibadah, majelis di belakang ngebul. Saya duduk di situ, saya cium. Kok bau rokok ya? Siapa yang merokok? Saya langsung jalan ke belakang bersama dengan murid saya. Murid saya sudah tahu sifat saya. Ada 9 orang majelis itu. Saya marahi dan saya bilang, kita mau melayani Tuhan. Kamu harus bisa tahu bagaimana Tuhan akan memberkati kamu kalau sifatmu bengal begitu. Amin. Amin Bapak Ibu terkasih. Yang lain lebih lucu lagi. Habis baru dari gereja, di depan minum. Ya ampun. Saya kadang bingung. Makanya saya mau bilang begini. Kalau Minggu mendengar, banyak yang mendengar, melakukan belum tentu. Maka pada akhirnya kita di akhirnya di poinnya kita bisa melihat mana yang mendengar, mana yang melakukan, dan mana yang diberkati. Jangan berdebat sama Tuhan dan bilang, oh saya kenapa nggak diberkati? Saya setiap minggu ke gereja, Pak Pendeta. Saya mau kasih tahu Anda, kamu tiap minggu ke gereja, kamu melakukan firman Tuhan, kamu mau diberkati, mimpi kamu. Yakobus, buka pasal 1 ayat 25. Yakobus pasal 1 ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hukum yang sempurna itu apa? Firman Tuhan. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya dengan baik. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya.
Jadi bukan hanya dengar terus dilupain, tapi dengar untuk sungguh-sungguh melakukan. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu lihat terjemahan Inggrisnya bukan berbahagia, tetapi di ngomong shall be blessed, akan diberkati. Bukan berbahagia, akan diberkati. Tadi kan saya sudah bilang, kamu mau diberkati, dengar. Dengar bukan untuk dilupakan. Dengar untuk kamu sungguh-sungguh bisa melakukan. Pak, saya akan ambil contoh aja Pak ya. Saya punya staff. Ketika kami bikin KKR atau apa, kami sudah bikin itu list acara. List acara itu ada lagu-lagu dan nanti ini habis ini doa dan semuanya. Listnya kita lihat waktu dia main di acara di panggung, kita lihat, kok berbeda dengan yang lain. Kita sudah tulis kok bahasa Manado, tulis, ya, tulis sudah, ya kan? Kenapa jadi begini? Pak, Bu, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya mampu jelaskan 5, ya 5. Kalau 3, ya 3. Kalau Anda mendengar dan melakukan, apa akibatnya? Pertama, buka kitab Anda di Ulangan. Kita jalan-jalan ke Ulangan. Ulangan pasal 15, ayatnya keempat sampai dengan kelima. Saya ulangi. Ulangan pasal 15, ayat keempat sampai dengan 5. 2, 3. Maka tidak ada orang miskin di antaramu. Saya ulang lagi. Maka tidak ada orang miskin di antaramu. Kita lanjut. Sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka, asal engkau mendengar baik-baik suara Tuhan Allahmu. Amin. Amin. Dan lakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi poin pertama, kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, tidak ada kemiskinan. Bapak mau komplain sama saya, komplain sama Tuhan, komplain sama firman Tuhan. Saya seumur hidup saya melakukan firman Tuhan. Bapak lihat saya saja. Saya nggak miskin. Kata siapa saya miskin? Belasan tahun saya pelayanan di Kalimantan Barat, dari ujung ke ujung. Saya nggak pernah berdiri di tengah jalan atau datang ke rumah gembala dan bilang, Bapak saya butuh uang bensin. Nggak pernah. Kapan Anda akan menemukan saya begitu? Nggak ada. Justru saya yang kasih duit buat orang. No miskin. Nggak ada. Kalau kamu mendengar dan melakukan, saya mau hidup saya nggak miskin. Kalau saya lihat orang-orang jemaat Tuhan, dia ngomong dia Kristen, belasan tahun dia ikut Tuhan, tapi tetap miskin, saya tanda tanya, Pak, Bu, ada apa dengan dia? Bapak menghakimi. Saya ngomong sesuai firman. Menghakimi dari mana? Saya ngomong firman. Kita barometernya firman. Amin. Nggak ngerti barometer, ukurannya firman. Amin. Kalau kita lihat kemarin miskin, ya ampun, berarti kamu tidak mendengar dan tidak melakukan. Atau Anda mendengar tetapi mengeraskan hati, tidak mau melakukan firman Tuhan. Ada orang gitu, Pak? Banyak. Dari mimbar kita sudah tegur, dibawa, malah hatinya apa? Dongkol, marah, dengar firman Tuhan keras. Pak, Bu, saya kasih tahu Anda, kalau Anda tidak cocok dengan firman Tuhan keras, Anda masih bayi rohani. Makananmu cuma susu aja. Kita butuh makanan keras untuk kita tumbuh makin kuat. Amin. Hanya bayi dan balita yang masih minumnya susu saja, makanya lembek tubuhnya. Kita orang dewasa makan makanan keras begini udah biasa. Kalau memang ditegur, mendengar dan melakukan, ya buka hati. Oh, saya salah.
Saya pikir Tuhan pasti suka orang yang model begitu daripada orang yang mengeras hati dan melawan pendeta. Saya mau ngomong dari mimbar ini, kau melawan pendeta, kau melawan hamba Tuhan, kamu yang hancur nanti. Dengar baik, saya ngomong, kamu yang hancur, kamu yang rugi. Saya nggak rugi. Saya cuma menyampaikan firman Tuhan. Mendengar, melakukan, membuat kemiskinan tidak ada dalam dirimu. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya ulangi lagi, berkat itu datangnya itu Tuhan. Kalau kamu mendengar dan melakukan, masa akan kamu miskin? Tidak akan. Saya sudah ngomong, Pak Bu. Contohi saya. Bapak bekerja? Enggak. Bapak punya ladang? Enggak. Enggak punya ladang. Bapak punya tanah di Kalbar, lahan sawit? Tidak. Bapak punya toko? Tidak. Bapak hidupnya dari mana? Firman. Mau apa kamu? Saya hidup dari firman. Saya bisa makan. Saya mau makan di restoran ngabang di mana, saya tinggal makan. Saya mau isi bensin, nggak pernah minta duit sama orang. Saya nggak akan miskin. Karena saya mendengar dan melakukan. Itu membuat Tuhan genapi janjinya. Pak Bu, ini kan suara Tuhan. Kalau dia yang berbicara, dia harus genapi. Bapak nggak usah klaim. Kayak orang klaim asuransi. Ada orang Kristen kan diajarin klaim janji firman. Ada kan hamba Tuhan mengajar itu? Klaim kamu dapat kekayaan bangsa-bangsa. Tunggu dulu. Kalau saya mendengar dan melakukan, saya nggak usah klaim. Janji itu pasti Tuhan genapi. Amin. Emang Tuhan lupa sampai kamu perlu ingatkan dia? Sorry ya, Yesus saya nggak perlu diingatkan. Yesus saya bukan manusia. Pak, beliin dong Pak. Bapak kan udah janji Pak. Itu berarti kamu ingatkan Tuhan. Tuhan saya tuh, Tuhan kita tuh nggak pernah lupa dengan apa yang diucapkan. Ulangan pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5 itu ada ucapan dia bahwa tidak ada kemiskinan. Amin. Amin. Kau percaya, kau terima. Makanya Bapak Ibu terkasih, saya tidak akan sekolah teologi atau sekolah Alkitab kemudian di tengah jalan saya tinggalkan itu demi cari sesuap nasi. Sorry ya, itu bukan saya, orang lain mungkin. Saya percaya firman-Nya membuat saya hidup. Beberapa orang mungkin bilang, hamba Tuhan ini sombong banget. Terserah apa katamu, saya cuma percaya firman. Firman yang kulakukan. 2. Tadi kemiskinan. Kita jalan-jalan ke Keluaran. Ayo Bapak Ibu terkasih, kita ke Keluaran. Keluaran pasal 23 ayatnya ke-22. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-22. 2, 3. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan-lawanmu. Ini lucu ya, Tuhan ini memusuhi musuh kita dan dia akan menjadi lawan. Jadi Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang berurusan dengan orang-orang yang berurusan dengan kita. Pak, Bu, saya mau kasih tahu Pak, Bu, ketika kamu disakiti, kamu punya kebebasan untuk kau balas dendam. Tetapi saya seringkali ingat firman ini, Keluaran pasal 23 ayat 22, bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Saya tidak boleh turun tangan, dan saya biarkan saja Tuhan saya menggenapi firman-Nya. Siapa yang berurusan dengan saya, dia berurusan dengan Tuhan. Kalau contoh kayak tadi saya sudah bilang, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman. Kamu mau pukul saya karena kamu tersinggung dengan perkataan saya, kamu lihat saja, kamu yang kena nanti. Saya nggak kena apa-apa.
Karena saya percaya Tuhan itu pembela kita. Tuhan pembela Bapa dan Ibu terkasih, apapun persoalan Anda. Jadi kalau Anda kepahitan, sakit hati dan sebagainya, buang itu segera. Gak usah dipelihara. Buang itu semua dari hidup kita. Biar orang yang berurusan dengan kita, Tuhan yang berurusan dengan dia. Saya pegang nih janji Tuhan. Lanjut. Saya masuk yang ketiga. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26. 2, 3. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang kutimpa kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Nama Yehova Rafa diambil dari sini. Tuhan penyembuh. Amin. Yang ketiga, proteksi dari sakit penyakit. Kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, virus, bakteri, apapun, jamur, kamu diproteksi. Bapak, kita hidup di dunia, kita nggak bisa lihat ya, ini ada virus apa saja, itu bertebangan semua. Kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, Tuhan memproteksi kamu. Tuhan memberikan kamu kesehatan. Tuhan menjauhkan sakit penyakit daripadamu. Tuhan tidak pernah kasih kita sakit penyakit. Yang kasih itu adalah iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri kesehatanmu, membunuh dan membinasakan. Itu kerjanya si pencuri. Ada orang Kristen juga tidak tahu kerjanya pencuri. Tiba-tiba istri atau suaminya sudah kabur. Pencuri punya kerja. Amin. Amin. Sebagian. Tapi saya tetap semangat, Bu Gembala. Kalau sudah kasih pintu masuk saya ke sini aja, saya udah semangat. Banyak gereja mikir-mikir mau terima saya, tapi banyak juga tetap mau terima saya. Banyak, 1 nggak mau terima, 10 mau terima saya. Kenapa? Karena saya selalu mengkhotbahkan kebenaran. Yang nggak suka kebenaran ya pasti tersinggung. Pak, Bu, kerjanya iblis, dia curi suamimu, dia curi istrimu. Tiba-tiba hilang. Dia curi mobilmu. Lagi parkir baik-baik, tiba-tiba motormu hilang, mobilmu hilang. Itu kerjanya iblis. Kalau kamu selama ini belum sadar, saya akan bangunkan kamu dan bilang, sadar, sadar. Jangan dia curi lagi. Cukup sudah yang sudah dicuri. Hentikan itu pencuri segera. Kalau pencuri masuk ke rumah Bapak, masa Bapak mau bilang, silakan masuk, silakan masuk. Ya, Pak Pendeta ya, silakan masuk. Oh ya, saya punya emas kalung 20 gram. Saya simpan di lacis itu. Ambillah, ambillah. Hanya orang yang bodoh yang mau melakukan itu. Saya dari background orang jalanan. Kalau saya ketemu yang begitu, minta maaf ya. Mungkin Bapak lebih suci dari saya. Kalau saya ketemu yang kayak begitu, saya ambil balok kayu yang sebesar ini, saya akan hadapi dia. Saya bilang, kamu mau pergi atau enggak? Mungkin Bapak dan Ibu lebih suci dari saya. Saya tidak lebih suci. Tapi saya bilang, saya tidak akan izinkan pencuri masuk ke rumah saya. Dan saya tidak akan biarkan dia. Kalau sudah di bab itu, dia akan masuk lebih dalam lagi dan membuat kekacauan di seluruh rumah saya.
Saya bicara secara rohani sekarang. Iblis kalau kamu sudah mendeteksi ada di depan pintu kamu, masakan kamu nggak tahu? Kalau dia sudah sudah masuk lebih dalam ke rumahmu, sudah mau obrak-abrik itu semua, masakan kamu tidak sadar juga? Aduh, berarti kamu telat sadar ya. Sadar, amin. Sadar, amin. Jangan sudah kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini. Kamu masih bilang, Tuhan, kenapa? Ya, pencuri Pak Bu, itu kerjanya. Hardik lawan dengan firman. Yakobus pasal 4. Tunduklah kepada Allah dan lawan iblis, maka ia akan menetap, tidak akan lari daripadamu. Amin. Amin. Yang tahu firman ini tahu. Jadi yang ketiga, proteksi dari sakit penyakit. Jangan kau biarkan flu berkepanjangan dalam hidupmu, seminggu, sebulan, 2 bulan, sampai kondisimu makin lama makin drop. Jangan biarkan si pencuri itu makin masuk, dari mulai benjolan kecil, benjolan besar, sampai sudah kamu di ICU. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Makanya saya sudah bilang tadi, kalau kamu mendengar dan melakukan, Tuhan kasih proteksi. Itu saya lihat Ayub ya, contoh ya, paling sederhana. Ayub 1, waktu saya baca bagaimana iblis itu minta izin sama Tuhan mau serang dia. Tuhan angkat pagar proteksi dia, Tuhan kasih angkat. Tapi Tuhan bilang jangan bikin dia mati. Sebentar, lihat apa yang terjadi. Bencana bisnis ini hancur, ini hancur, ini hancur, ini hancur, semua serentak. Sampai terakhir dia kena penyakit kulit, hidupnya menderita. Itu proteksi loh. Jadi dari sini saya tahu Tuhan memasang proteksi atas orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu bingung lagi, Pak Bu, kembali ke Ayub. Kau bacalah Ayub, siapa dia? Alkitab saya mencatat orang yang saleh. Amin. Pastinya kau saleh berarti melakukan firman. Amin. Kalau dia saleh berarti dia melakukan firman. Dia hidup dalam ketetapan firman Tuhan. Makanya proteksi itu ada dalam hidup dia. Keempat, Ulangan 28 ayat 1. Ulangan 28 ayat 1. 2, 3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ada amin. Ada amin. Ini Ulangan 28. Banyak jemaat suka favorit baca, tetapi dia lupa satu. Dari awal ditandai dengan perkataan jika engkau baik-baik. Selanjutnya di pasal 28 ayat yang kedua, ketiga, keempat, 5, 6 dan seterusnya itu baru bicara berkat. Tetapi saya perhatikan Tuhan mengawalinya dengan perkataan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Dia. Kemudian bukan sampai di situ, Tuhan bilang melakukan dengan setia. Ada perkataan melakukan dengan setia. Keempat, kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupmu?
promosi berlaku atas hidupmu. Pak, Bu, kalau kamu kerja di perusahaan sawit, kamu kena ini, berarti dari tukang petik buah, kamu dipromosi jadi supervisor. Kalau kamu seorang supervisor, kamu kena firman ini, kamu dipromosi jadi manajer. Saya percaya promosi itu dari Tuhan. Dan saya selalu percaya itu. Hasil kerja keras kita memang kadang-kadang menentukan. Tetapi di atas segalanya, saya melihat ada 10 orang bekerja keras. Tetapi promosi itu kadang-kadang cuma jatuh pada 1 orang. Dan 9 orang itu tidak dapat. Saya selalu percaya bahwa promosi itu Tuhan berikan buat orang yang melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Maka saya selalu bilang kepada anak-anak sekolah minggu, kepada anak-anak pemuda, remaja, kalau hidupmu dari muda, dari kamu kecil saja kamu tidak menghormati Tuhan, lagi ibadah malah ngobrol, lagi duduk santai, orang berdiri dia malah duduk, aduh, gimana kamu mau diberkati oleh Tuhan? Saya mengajarkan dari kecil kamu menghormati Tuhan, supaya hidupmu dapat promosi. Semua anak muda kalau mau SMP, SMA, mau yang mau kuliah, semua kalau datang sama Tuhan, saya bilang, saya mau berhasil, saya mau dapat promosi, saya kalau udah tamat kuliah, saya mau dapat kerja. Kerja tuh yang gampang dan gajinya besar. Ya, semua orang boleh bermimpi begitu Pak Bu ya. Boleh saja bermimpi, kerja gampang, gaji besar. Tetapi saya mau ngomong satu hal, kamu usahalah, kamu carilah, kau ada. Satu hal yang saya tahu begini, kalau Tuhan memberikan promosi buat kamu, ada 10 orang bertarung, kamu orang yang ke-11. Kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, 10 itu pasti kalah dan kamu menang. Kok Bapak berani ngomong begitu? Ya saya beranilah ngomong gitu, karena saya tahu promosi itu dari Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita tinggi. Pak Bu, saya kasih tahu Bapak Ibu terkasih, saya ini bukan siapa-siapa. Saya kasih tahu, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi saya mau kasih tahu, saya tahu firman Tuhan ini, saya mendengar dan saya melakukan. Tiba-tiba, contoh ya, tiba-tiba di Kalimantan Tengah, saya nggak tahu saya pernah cerita di sini atau tidak. Ada satu provinsi namanya Barito Timur. Tiba-tiba saya ada di Kalbar lagi pelayanan di Bengkayang. Satu hamba Tuhan telepon, Bapak, nama Bapak masuk ke list pembicara Pasca Nasional untuk Barito Timur. Bapak bersedia nggak? Memang saya bersedia. Terus stafnya tanya lagi begini, Bapak mau minta PK berapa? Saya orangnya vulgar, kalau saya ngomong to the point. Saya jawab dia gini, terserah, kamu mau kasih berapa? Enggak Pak, berapa angkanya? Enggak, terserah. Tuhan tahu hati saya. Ke orang lain sudah bilang 15, 20, 25, 30. Nanti dari bandara jemput saya pakai Alphard. Saya nggak ada. Mau jemput saya pakai apa juga boleh. Benar? Kamu mau jemput saya pakai apa juga boleh. Saya mah nggak pusing. Saya penting saya pelayanan, itu aja. Habis itu, saya bilang sama dia, tanggal yang kau kasih itu, tanggal yang nggak mungkin. Saya masih ada pelayanan di Kalbar. Saya nggak mungkin cancel pelayanan saya di Kalbar untuk sanggupi kamu dan terbang ke sana. Walaupun saya bisa. Tapi saya kalau jadwal sudah saya susun, saya nggak akan batalkan. Walaupun saya tahu itu tempat, maaf, kalau udah dibanding sama itu, pasti saya akan memilih itu lebih besar angkanya, fasilitasnya lebih wow. Tapi saya selalu jadi hamba Tuhan, saya berusaha menjaga hati saya. Dan saya ngomong, saya nggak bisa, pokoknya selesaikan tugas saya di sini, saya kembali ke Jakarta. Nanti kamu punya urusan buat baru. Dia bilang, aduh, gimana ya? Kayaknya nggak bisa. Oh itu ya, terserah, nggak apa-apa, terserah.
Tapi akhirnya pasca yang jatuhnya harusnya di bulan April dan tanggal sekian, tetapi tiba-tiba dimundur sampai ke bulan Mei. Lucu, aneh. Itu kerjanya Tuhan. Langsung singkat cerita, memang di bulan Mei. Tanya lagi ke saya. Habis sudah ngomong semua, tinggal pesan tiket pesawat, terbang kami suami istri ke sana. Semua tinggal beres. Tinggal duduk, khotbah, selesai, atako, pulang. Saya mau ngomong gini, Pak Bu. Saya ini dari awal, saya sudah tahu dari panitia yang di sana itu, nama saya itu sebenarnya tidak masuk hitungan. Gara-gara ada seorang hamba Tuhan yang top itu, dari Kalimantan juga, tapi Kalimantannya Kalimantan Timur. Hamba Tuhan itu yang di Liskan, hamba Tuhan itu bilang dia lagi sibuk, nggak bisa. Jadi Tuhan bikin skenario itu sedemikian rupa, seperti dia bikin skenario bagaimana Yusuf bisa naik jadi orang nomor 2 di Mesir. Itu kan kerjanya Tuhan. Amin. Saya sangat percaya itu kerjanya Tuhan. Makanya ketika saya turun ke lapangan, ke situ saya lihat foto saya, poster saya ada di mana-mana, di kantor bupati, di mana-mana. Aduh, saya cuma bilang, itu kerjanya Tuhan, bukan kerjanya saya. Bukan kerjanya saya. Bapak Ibu kan orang Taring ini kan nggak tahu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, cek aja di YouTube. Cek ibadah Pasca Nasional Barito Timur, cek nama saya, muncul nggak video itu? Saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu terkasih, promosi itu dari Tuhan. Promosi itu dari Tuhan. Amin. Promosi itu dari Tuhan. Amin. Dia yang bisa mengangkat Anda. Dia yang bisa mengubah kehidupan Anda. Ke orang dunia bilang nasib. Dia yang bisa mengubahkan kehidupan Anda. Dari bawah, nggak dianggap sama orang, Tuhan naikin ke atas. Tuhan punya kerja. Kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kelima, terakhir. 1 Raja-Raja pasalnya ke-11 ayatnya ke-38. 1 Raja-Raja pasalnya ke-11 ayat 38. 2, 3. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Amin. Pak, Bu, ini firman-Nya sudah ngomong, jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan, kunya besar kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Jadi Tuhan punya sifat itu, dia senang kalau orang jemaat anak Tuhan mendengarkan, bukan saja sampai situ, tapi hidup. Tuhan tuh senang begitu. Tuhan tuh benci, nggak suka orang dengar dan dia hidupnya tidak dalam firman Tuhan. Kelima, terakhir, kalau kamu mendengar dan melakukan firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Apa sih yang kita butuhkan, Pak Bu? Kalau kayak saya sangat butuh seperti Raja Daud. Setiap kali dia berperang, ada Tuhan menyertai dia. Saya bukan berperang. Setiap kali saya pelayanan di wilayah Indonesia manapun, setiap kali saya pelayanan, ada Tuhan menyertai saya. Kita bicara kemarin saja ya. Kemarin adalah hari ulang tahun saya. Saya bikin KKR sekaligus perayaan ulang tahun di Liantong. Saya ada suruh staf saya untuk mengundang Ibu Gembala. Saya nggak tahu kalau undang itu sampai atau tidak, saya nggak tahu.
Tapi saya sudah suruh lakukan. Kalau ibu datang nggak datang, saya juga nggak tahu pikir. Karena saya berpikir saya hanya undang untuk orang-orang hamba Tuhan yang kenal saya. Nah, di tengah acara itu, hamba Tuhan dari wilayah mana itu ya, Ngarak, sudah mau meluncur. Dia video, dia kasih tunjuk hujan. Karena dia nggak enak hati sama saya. Dia bilang, hujan nih Pak, kau udah sore nggak jadilah Pak ya ke situ. Tidak ada masalah. Lagi kami jadwal jam 6, molor setengah jam. Karena ini itu resminya, molor. Lalu saya sudah berpikir, ya kita mau on time. 6:30 naik, tiba-tiba jam 7-an. Sebelum jam 7-an saya sudah lihat petir sudah menunjukkan, ya kan? Sebentar lagi pasti hujan. Tak lama kami lagi duduk sini, buku saya sasarannya. Buku saya dikasih rintik-rintik. Wajah saya juga kena. Dan saya bilang sama Tuhan, maaf ya, maaf Pak, ini bahasa saya. Kita punya bahasa beda-beda. Saya kalau bicara sama Bapak saya begitu. Bapak, ini ulang tahun saya, Pak. Masa begini? Aku tadi udah doa loh. Sekarang dalam nama Yesus, aku minta samamu. Itu semua awan gelap itu, yang bawa air hujan itu, singkirkan. Kasih angin, tiup. Keluar dari lokasi ini. Habis berdoa, sampai saya mau naik ke mimbar, masih kurang lebih durasi 15 menit. Saya naik ke mimbar, saya tengking lagi. Ada semua hamba Tuhan bersama dengan saya. Habis itu tebak apa yang terjadi. Tidak ada hujan. Siapa saksinya? Ini saksinya. Ini saksinya. Karena dia WL di situ. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Sampai kami selesai acara, udah beres-beres semua barang, kami lagi makan, datang lagi. Itu kan kami udah selesai. Kalau buat saya, berarti kan Tuhan tunjukkan kasih setianya. Nggak bikin kami kocak-kacir, maaf. Karena jemaat sudah bertanya, Bapak mau pakai tenda nggak? Saya bilang, enggak. Saya bilang, enggak, kamu mau pakai tenda? Benar nggak mau pakai? Nggak mau pakai. Karena iman saya nggak hujan. Tetapi, Bapak Ibu tahu, saya pulang 9:45, kayak keluar dari arah Liantong ke arah Ngabang. Saya lihat memang basah semua lokasi. Dan semua orang bilang di daerah sana tuh, Mandor sekitarnya hujan. Dan Liantong tidak hujan. Aneh. Tapi itu pernyataan Tuhan. Dia udah bilang sama papa saya, Pak, Uta, aku udah minta sama engkau, dengar doaku. Ya, dalam nama Yesus, awan, nyingkir kamu sekarang. Penyertaan Tuhan kita butuh dalam berbisnis, bekerja, bersekolah untuk kamu jadi berhasil. Daud kenapa selalu berhasil? Tuhan sertai dia. Bapak Pendeta boleh. Kenapa Daud bisa berhasil? Karena Tuhan, ya silakan. Karena Tuhan menyertai dia. Dia nggak peduli siapa lawan dia. Termasuk satu raksasa, tentara terlatih, namanya Goliat. Tinggi 2,8 meter. Daud kecil. Bapak Ibu terkasih dengan santai bilang, ya Daud menang. Dengan baik. 2025, coba hadirkan raksasa yang 2,8 meter dan seorang yang terlatih berperang lawan anak gembala. Lawan seorang gembala. Saya mau lihat ini seorang gembala ini mati konyol atau tidak di tangan raksasa itu. Coba hadirkan. Kita kasih dia bertaruh. Coba. Daud kenapa bisa berhasil?
satu kunci dia. Bukan karena hebat dia lempar batu kena sini. Alkitab saya sudah mencatat Daud ambil 5 batu dari dasar air. Dasar air. Entah di sungai atau di mana. Dia ambil 5. Membuktikan Daud sudah coba-coba. Kalau satu meleset mungkin melayang lagi 2, 3, 4, terakhir 5. Mohon maaf. Kalau Tuhan nggak menyertai Daud, mati dia. 10 aja sekalian kenain ke sini. Mati nggak? Goliat nggak mati. Kenapa? Karena tangan Tuhan menyertai Daud, Daud berhasil. Cuma 1 batu dia lempar tepat di sini. Pak, bukan masalah tepat sasaran. Kau salah. Tuhan izinkan lempar kena sini. Tuhan bilang mati. Itu orang. Kok Bapak Pendeta tahu? Saya sudah sering lihat orang cuma jatuh terduduk di kursi, mati. Kan harusnya jatuh kepala ke ubin, ke lantai, mati. Ini enggak, jatuh duduk di kursi, mati. Makanya saya mau bilang, penyertaan Tuhan membuat Daud cuma 1 batu lempar, kena, mati, jatuh. Saya sudah bilang, saya selidiki itu firman. Saya pelajari ini siapa Goliat. Di Alkitab saya bilang, dia itu pendekar. Kalau dulu saya ikut pencak silat dan sebagainya, itu kami dinamakan pendekar. Pendekar artinya orang memang bisa silat, orang terlatih, orang bisa karate, orang bisa apa. Itu, maaf, gembala lawan pendekar, matilah. Saya sudah bilang, Bapak Ibu jangan berpikir itu cerita, oh Daud menang. Tunggu dulu. Daud menang karena ada tangan Tuhan menyertai dia. Saya ulang 2 kali. Sengaja biar jemaat tangkap. Kamu jangan merasa sok hebat. Orang tuamu punya peninggalan tanah 20 hektar atau berapa hektar. Dengar baik. Bisa jadi 0 kalau Tuhan nggak menyertai kamu. Bisa jadi 0. Tapi kamu boleh nggak punya tanah 1 hektar pun atau setengah hektar pun. Kalau tangan Tuhan menyertai kamu, bisa 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Ada amin. Ada amin. Saya suka khotbah begini. Kenapa? Karena saya Tuhan buat jadi begini sampai hari ini. Dari berdiri di pinggir jalan, mau ke gereja, stop bajai di Jakarta, nggak punya apa-apa. Cuma Hendrik yang nggak punya apa-apa. Orang-orang gereja yang lain semua pakai oto, pakai mobil, pakai apa, lewat semua. Saya nyetop bajai. Cuma seorang anak muda yang cinta Tuhan. Saya mau kasih tahu Anda, cuma seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan, pemuda yang cinta Tuhan. Berdiri di jalan, kadang kepanasan, tunggu taksi, lama nggak datang-datang, berjam-jam, sudah spare waktu. Dengan baik, saya datang ke gereja nggak pas-pas waktunya, saya sudah spare waktu, nggak mau telat, tetap telat karena taksinya nggak ada. Bertahun-tahun hidup saya begitu Pak Bu, dan saya selalu ngomong sama Tuhan, kasih saya mobil, dan saya akan pakai mobil itu untuk urusan Tuhan. Nah itu ngasih gak? Kasih. Jangan pernah lupa itu. Dari gak punya apa-apa sampai punya. Dan sampai hari ini masakan saya lupa penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, saya ulang lagi, dibutuhkan supaya kau berhasil dan bekerja, berhasil dan berbisnis, berhasil dan bersekolah, berhasil dalam pelayananmu. Saya sudah selesai. Mendengar dan melakukan, itu poin sangat penting. Saya nggak peduli Anda mau hamba Tuhan atau siapapun. Ini firman buat semua, termasuk buat saya berdiri sini. Supaya Hendrik, kau dengar firman Tuhan, kan kau sungguh-sungguh melakukannya. Dan dibilang, kau kasih persembahan yang pelitlah sama Tuhan. Saya bosan lihat tuh angka 1.000, 2.000 itu masuk ke kolektor. Memang ada angka yang lain.
Udah diberkati, punya penghasilan ratus ribu, juta, tetap itu yang dimasukin. Coba gini Pak Bu, dengar baik. Uang tukang parkir di Singkawang aja mobil udah 3.000. Kau anggap Tuhanmu tuh tukang parkir itu apa? Minta maaf. Oke, kalau itu satu-satunya kau punya, gak apa-apa, persembahkan. Berarti itu yang kamu punya. Tapi kau udah punya motor, maaf, beli kalung emas. Mohon maaf. Kok Bapak Pendeta tahu? Itu yang kau upload di Facebook. Siapa suruh kamu upload di Facebook? Jadi kami tahu. Jemaat sudah mulai gini. Makanya jangan berteman sama saya di Facebook. Jangan. Dan saya juga nggak sembarang terima orang di Facebook. Benar. Kamu boleh masuk ke Facebook saya biarkan aja Anda di situ sampai berbulan-bulan. Kalau Tuhan nggak gerakkan hati saya terima, saya nggak akan terima. Saya orangnya memang agak aneh untuk hal itu. Tapi saya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saya mau kasih tahu Anda. Kalau Anda mampu untuk hal duniawi, masakan buat Tuhan cuma 1.000-2.000. Amin. Amin. Saya berani ngomong, saya melakukan. Saya melakukan. Saya nggak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan ketika saya khotbah begini di depan jemaat, ada teman saya hamba Tuhan. Gara-gara lu ngomong begitu, besok gua nggak jadi dah 2.000, bro. Ya, saya kan mengajarkan hal yang baik. Kau menghormati Allahmu, Dia menghormati kamu. Jadi kau ketika bilang Yesus, Dia tolong. Segampang gitu. Kita dalam sikap berdoa semua. Dalam sikap berdoa semua. Roh Kudus sudah berbicara pada Anda. Dia firman. Buka hati Anda. Siapa di sini ketika kau dengar firman Tuhan ini tentang masalah perihal mendengar dan melakukan firman Tuhan, kamu mau diberkati 5 poin tadi, sungguh-sungguh mendengar dan setia melakukan. Dan saya dari mimbar ini akan berkata, itu hal yang paling mendasar dalam kehidupan kita orang Kristen. Kalau kita mau berhasil, mau sukses, mau diberkati kesehatannya, mau disertai Tuhan, mau dijauhkan dari sakit penyakit, mau dipromosi oleh Tuhan, itu kuncinya sudah.